Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Berilah kami terang-Mu agar kami mampu memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus melalui tindakan dan mukjizat. Akhirnya, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, langkah pertama kita akan memahami tentang tanda-tanda kehadiran Allah. Saya telah menyiapkan sebuah video. Silahkan diamati video ini dengan baik. Setelah itu silahkan mengajukan 2 pertanyaan sehubungan dengan mukjizat dan tanda-tanda kehadiran Allah, atau boleh lewat video yang kita saksikan nanti. Baik, ada sejumlah pertanyaan, mari kita bahas satu persatu. Saya telah mengumpulkan ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah, apa arti mukjizat? 2, sedang apa angsa itu? 3, di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang keempat, pelajaran apa yang dapat saya petik dari video itu? Marilah kita mencoba untuk menjawab keempat pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apa arti mukjizat? Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. 2, sedang apa angsa itu? Angsa itu sedang mengambilkan makanan untuk ikan. Di mana peristiwa itu terjadi? Saya merekam peristiwa itu di Jatim Park 2, Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur. Jadi bukan di alam bebas. 4, pelajaran apa yang dapat saya petik dari video itu? Kita harus mau menolong orang lain. Anak-anak, langkah berikutnya adalah kita mendalami tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Mari kita buka kitab suci kita. Kita buka yang pertama dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Silahkan dibaca. Berikutnya mari kita baca bacaan yang kedua, perikop yang kedua. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yesus meredakan angin ribut. Silahkan dibaca. Nah anak-anak, bacaan yang ketiga kita ambil dari Injil Markus. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus mengusir roh jahat. Silahkan dibaca. Baik, anak-anak sudah selesai membaca, sudah mengetahui apa isinya. Baiklah, kita jawab 3 pertanyaan berikut ini. 1, apa yang mengesankan dari perikop tersebut? 2, apa makna mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tersebut? Dan yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut bagi hidup kita sehari-hari? Selesai menjawabnya? Baik, masih di buku catatan, mari kita mencatat rangkuman materi kita hari ini. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah sekaligus mewujudkannya. Yesus menunjukkan bahwa semua orang dikasihi Allah. Ia mau bergaul dengan siapa saja termasuk orang berdosa. Melalui mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Dialah Mesias yang dinantikan.
Dialah kabar gembira atau Injil. Yesus sendirilah rahmat, keselamatan, dan penyembuhan. Tujuan Yesus membuat mukjizat adalah mengajak orang untuk memuliakan Allah dan berbuat kebaikan bagi sesamanya. Selanjutnya mari kita catat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat di dalam Injil. Mukjizat Yesus yang menghidupkan orang mati. 1. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yang kedua, Yesus membangkitkan putri Yairus. Injil Lukas bab 8 ayat 40 sampai dengan 56. Yang ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. B. Mukjizat Yesus yang menyembuhkan orang sakit. 1. Yesus mengusir roh jahat. Injil Matius bab 12 ayat 22, Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. 2. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. 3. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. 4. Yesus menyembuhkan orang buta. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. 5. Yesus menyembuhkan orang bisu. Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 34. 6. Yesus menyembuhkan orang tuli. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Dan yang ketujuh, Yesus menyembuhkan anak sakit ayam. Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 21. C. Mukjizat Yesus yang melawan hukum alam. 1. Yesus mengubah air menjadi anggur. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. 2. Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. 3. Yesus memberi makan 4.000 orang. Injil Matius bab 15 ayat 12 sampai 39. 4. Yesus meredakan angin ribut. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dan yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Baik anak-anak, setelah selesai mencatat, sekarang ambillah buku tugas kalian untuk mengerjakan dua tugas di sini, yaitu tugas 07 dan tugas 08. Silahkan lihat di layar video ini. Tugas 7, mukjizat dalam hidupku. Dalam kehidupan kita pernah mengalami pertolongan Tuhan yang tergolong sebagai mukjizat. 1. Kapan itu terjadi? 2. Mukjizat apa yang pernah saya alami? Misalnya sembuh dari sakit, terhindar dari kecelakaan atau bahaya, dan lain-lain. 3. Ceritakan kronologi kejadiannya. 4. Apa tindakan saya setelah mengalami mukjizat? Untuk tugas nomor 8 nanti kita tulis setelah melakukan refleksi. Marilah kita refleksikan dulu apa yang telah kita dapatkan pada pertemuan kita hari ini. Mari kita pejamkan mata. Hari ini kita bersama-sama telah mempelajari bahwa Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata. Melalui tindakan dan mukjizatnya, Yesus menghadirkan suasana kerajaan Allah secara nyata yang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus sangat peduli pada mereka yang dianggap berdosa, mereka yang miskin, mereka yang tak berdaya, mereka yang dikucilkan, dan mereka yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Silahkan buka mata, marilah kita tulis tugas nomor 8 yang ada di layar video ini. Tugas 08, mengasihi sesama. Dalam seminggu ini, lakukanlah tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, terutama yang miskin, lemah, terkucilkan, dan yang hidupnya kurang beruntung.
1. Tindakan apa yang saya lakukan? 2. Kepada siapa saya melakukannya? 3. Bagaimana perasaan saya setelah melakukan tindakan itu? 4. Apa kesimpulan dari peristiwa itu? Nah, tugas 8 ini dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa ditulis namamu, lalu difoto, kirim fotonya ke gurumu. Baik, sekarang kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Engkau menyelamatkan banyak orang dengan mengadakan mukjizat, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas semua berkat dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami pun bisa berbagi kasih kepada sesama kami. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran kita hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas 08 dikerjakan, lalu kalian laporkan minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan berkah dalam